Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mesin kasir dari kelas 8 akan menjelaskan tentang cara kerja dan program dari mesin kasir. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea Fauzia dengan NIM 1632019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hafiz dengan NIM 163200287. Perkenalkan, saya Emi Mamufliat Allah dengan NIM 163200107. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Cesar Suryadi Putra dengan NIM 163200043. Halo, nama saya JG Muhammad Hafiz dengan NIM 1632047. Nama saya Dea Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi sistem dalam mesin kasir, di mana dibagi menjadi dua, yaitu menampilkan daftar jenis transaksi yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu belanja, isi pulsa, dan top up. Dan yang kedua adalah menampilkan harga total dari barang yang dibeli pembeli, yaitu sebelum pajak dan sesudah pajak. Saya Muhammad Firman Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan bagian deskripsi simulasi. Langsung saja. Yang pertama ada input. Pertama-tama kami mendefinisikan terlebih dahulu jenis barang yang tersedia beserta masing-masing harga barangnya. Di sini kami memberikan contoh algoritma dari kategori peralatan. Yang kedua adalah proses. Pada bagian ini pengguna memilih kategori barang yang akan dibeli, lalu memilih jenis barang berdasarkan kategori barang yang sudah dipilih beserta jumlah barang yang akan dibeli. Yang terakhir ada output. Pada bagian ini, sistem akan menentukan jumlah harga yang harus dibayar oleh pengguna dan memastikan apakah pengguna sudah selesai berbelanja atau tidak. Saya Imam Mufli akan menjelaskan flowchart program mesin kasir, dimulai dari start, kemudian login, masukkan nama dan password, apakah sudah benar atau belum. Jika belum, maka akan kembali ke login, dan jika benar, maka akan menuju ke main menu. Di main menu terdapat belanja, isi pulsa, top up, dan exit. Jika kita memilih belanja, akan ditujukan ke kategori barang, kemudian memilih subkategori barang, kemudian kita menginput jenis dan jumlah barang yang ingin dibeli. Kemudian jika isi pulsa, akan menginput nominal pulsa yang ingin diisi. Kemudian top up. Top up ada kategori smart money, kemudian kita input nominal. Lalu exit, program akan segera end. Kemudian dari 3 jenis kategori yaitu belanja, isi pulsa, dan top up, akan ditanya setelah belanja itu ingin belanja lagi atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke menu, dan jika tidak, akan keluar output total pajak dan output harga per total setelah pajak. Kemudian input uang pengguna. Apakah uang pengguna lebih besar sama dengan total? Jika iya, akan ada kembalian. Jika tidak, akan menjadi utang dan program selesai. Saya Raden Mas Cesar Suryadi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antarmuka bebas. Yang pertama yang dilakukan adalah masuk ke dalam program dengan menggunakan login ID, seperti username dan password yang sebelumnya telah diatur. Jika ada penambahan user atau penggantian password, pengguna kasir bisa menambahkan di programnya. Yang kedua, lalu masukkan semua data produk yang ada di toko pada program, sehingga proses transaksi dengan konsumen pun bisa dilakukan. Pengguna kasir juga bisa menentukan sendiri harga jual dari setiap produk yang dijual. Yang ketiga, tentukan apa yang ingin dilakukan. Dalam program mesin kasir yang kami buat, ada 3 jenis transaksi yang dapat dipilih, yaitu belanja, isi pulsa, dan top up. Yang keempat, setelah menentukan transaksi, jika pengguna kasir memilih jenis transaksi belanja, masukkan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Namun, jika pengguna kasir memilih jenis transaksi isi pulsa atau top up, masukkan jumlah isi pulsa atau top up yang akan dibeli oleh konsumen dengan pilihan jumlah nominal yang tersedia di dalam program berbentuk tabel. Yang kelima, setelah itu akan ada tampilan apakah Anda ingin belanja lagi. Jika konsumen ingin berbelanja lagi, masukkan huruf Y besar atau Y kecil. Tetapi, jika tidak, masukkan huruf T besar atau T kecil. Yang keenam, jika pengguna kasir memasukkan huruf Y besar atau Y kecil, maka program akan kembali lagi ke menu transaksi yang menampilkan 3 jenis transaksi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketujuh, namun, jika pengguna kasir memasukkan huruf T besar atau T kecil, maka program akan selesai dan menampilkan sebagian setruk belanja, nama toko, lokasi, jam, jumlah, nama, harga, dan total harga dari semua yang dibeli oleh konsumen beserta pajaknya. Yang kedelapan, setelah terdapat tampilan tersebut, program akan meminta pengguna kasir untuk memasukkan jumlah uang konsumen. Yang kesembilan, setelah dimasukkan,
Jika uang konsumen lebih dari harga total, program akan melanjutkan struk belanja yang sebelumnya hanya sebagian dengan menambahkan tampilan jumlah uang konsumen, jumlah kembalian konsumen, dan keterangan lainnya. Namun, jika uang konsumen kurang dari harga total, program akan melanjutkan struk belanja yang sebelumnya hanya sebagian dengan menambahkan tampilan jumlah uang konsumen, hutang konsumen, dan keterangan lainnya. Yang ke-10, selesai. Saya Dia Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan simulasi. Yang pertama adalah looping yang digunakan untuk melakukan suatu instruksi bahkan aksi secara berulang-ulang yang terbagi menjadi dua, yaitu for loop dan while loop seperti ini contohnya. Lalu ada kondisional yang digunakan ketika ingin mengambil suatu keputusan yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu if ketika terdapat satu pilihan keputusan, if else ketika terdapat dua pilihan keputusan, dan if else ketika terdapat lebih dari dua pilihan keputusan seperti ini contohnya. Lalu ada prosedur yang memiliki definisi sintak berupa keyword def seperti ini contohnya. Nah, ini juga merupakan contoh dari prosedur. Lalu ada array yang merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Terdapat 8 array yang digunakan dalam program mesin kasir ini, yaitu jumlah, troli, harga, cash, jumlah 1, troli 1, harga 1, dan cash 1 yang digunakan sebanyak 99 kali. Nah, kesimpulannya adalah mesin kasir adalah mesin yang menghitung harga total secara otomatis dari barang yang dibeli pembeli ditambah dengan pajak. Program mesin kasir ini dibuat dengan bahasa pemrograman Python yang menggunakan komponen seperti loop, conditional, function, dan array. Nah, pelajaran yang kami dapat dari tugas besar ini adalah kita dapat mengenali algoritma sistem kerja mesin kasir, dapat meningkatkan kerjasama dalam tim, meningkatkan keakraban antara anggota tim, dan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Python. Ya, perkenalkan nama saya Diego Hafiz dengan NIM 1620047 akan menjelaskan tentang programnya. Yang pertama adalah bagian inisiasi variabel dan array. Variabel yang diinisiasi di sini adalah lagi sama dengan y. Hal ini dimaksudkan agar pengulangan pada program utama dapat berjalan. Kemudian kami juga inisiasi array yang akan digunakan pada program sebagai berikut. Bagian kedua adalah mendefinisikan prosedur, yaitu prosedur login, main menu, belanja, isi pulsa, top up, dan prosedur khusus. Nah, prosedur khusus ini dimaksudkan semata-mata untuk merapikan struk pembayaran yang akan ditampilkan pada akhir program. Berikut adalah prosedurnya. Berikut adalah prosedur login, kemudian prosedur main menu, prosedur belanja, prosedur isi pulsa, prosedur top up, dan ini adalah prosedur khususnya. Kemudian, di sini akan didefinisikan beberapa fungsi, yaitu fungsi list dari makanan, minuman, obat-obatan, peralatan, dan perawatan diri. Fungsinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pendefinisian fungsi dari harga produk belanja, yaitu dari harga makanan sampai harga produk perlengkapan perawatan tubuh. Selanjutnya adalah pendefinisian fungsi nama dari produk tersebut. Dan ini adalah program utamanya. Yang pertama adalah login. Apabila berhasil, akan lanjut ke pengulangan utama, yaitu dari main menu, kemudian pemilihan opsi. Opsi 1 untuk belanja, opsi 2 untuk isi pulsa, opsi 3 untuk top up, opsi 4 untuk keluar, dan untuk yang lainnya salah. Dan program akan kembali berulang ke main menu. Di sini akan dihitung panjang dari array trolley dan array trolley 1. Array trolley adalah array dari barang-barang yang belanja. Kemudian untuk array trolley 1 ini adalah untuk isi pulsa dan top up. Di sini akan ditampilkan daftar barang yang dibeli. Kemudian di sini ada pilihan bagi pengguna. Apakah ingin belanja lagi? Apabila ya, akan kembali ke main menu, dan apabila tidak, akan dilanjutkan ke struk pembayaran sebagai berikut. Di sini akan dimunculkan harga total. Dan di sini pengguna harus menginput uang yang dimilikinya. Apabila uang yang dimiliki lebih besar daripada total, maka akan ditampilkan kembalian. Namun, untuk sebaliknya akan ditampilkan jumlah hutang. Dan program akan meminta pengguna untuk menyelesaikan hutang segera. Sekarang, mari kita jalankan programnya. Yang pertama adalah bagian login. Nama penggunanya adalah admin mesin kasir dengan password sebagai berikut. Kemudian, misalkan kita pilih opsi belanja. Kita pilih opsi minuman. Opsi yang dipilih misalkan sirup dengan jumlah 1, akan ditampilkan bahwa pengguna membeli 1 sirup.
Sekarang, misalkan kita ingin belanja lagi, akan dilakukan isi pulsa sebanyak 50.000. Dengan jumlah 1 akan dimunculkan sebagai berikut. Kemudian apabila kita belanja lagi, kita pilih top up misalkan, dan kita pilih baju dengan jumlah 100.000. Sebanyak 1 kali. Dan kemudian ini adalah daftar barang dibeli. Misalkan kita telah berhenti belanja. Akan dimunculkan harga total, dan di sini pengguna harus memasukkan uang tunainya. Misalkan saya masukkan 170.000, akan dimunculkan kembalian. Sekarang apabila uang yang dimiliki kurang, misalkan kita memasukkan nilai 165.000, akan dimunculkan utang dan perintah untuk menyelesaikan utang. Demikian penjelasan dari program. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.